Ya, halo Tribuner, selamat pagi. Senang sekali saya Gunawan kembali menjumpai Anda dalam program Sulsel hari ini, edisi Selasa 19 April 2022. Pagi ini sejumlah informasi menarik dan berita terbaru akan kami hadirkan selengkapnya untuk Anda. Baik, kita beralih ke informasi pertama. Tersangka kasus pembunuhan berencana pegawai di Sub Makassar, Najamuddin Sewang, kini bertambah. Usai menetapkan Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Makassar, Iqbal Asnan, sebagai tersangka, polisi turut tersangka baru berinisial SR. SR diketahui adalah oknum polisi yang berperan sebagai eksekutor penembakan yang terjadi beberapa pekan lalu. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Budi Haryanto mengatakan, pelaku memperoleh senjata yang dipakai mengeksekusi korban melalui online yang juga terlibat jaringan teroris. Usai menghabisi nyawa korbannya, SR disebut memperoleh uang sebesar 85 juta rupiah. Dalam konferensi pers kasus yang digelar di Mapolrestabes Makassar Senin siang, polisi juga menghadirkan barang bukti 2 sepeda motor yang dikendarai korban dan pelaku saat kejadian berlangsung. Selain itu juga dihadirkan barang bukti pistol jenis revolver yang digunakan menghabisi nyawa Najamuddin. Juga puluhan selongsong atau amunisi yang diamankan polisi. Sebelumnya, Kasat Pol PP Kota Makassar, M. Iqbal Asnan menjadi otak pembunuhan pegawai Dishub, Najamuddin Sewang. Perannya dibeberkan Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Budi Haryanto saat merilis kasus itu di kantornya Jalan Ahmad Yani, Sabtu 16 April 2022 malam. Iqbal Asnan disebutkan merupakan otak dari pembunuhan berencana pada 3 April lalu itu. Sementara 3 pria lainnya berinisial AKM, A, dan S disebut berperan sebagai eksekutor, pemantau atau penggambar di lokasi. Motif asmara pun disebut mendalangi pembunuhan tersebut. Iqbal Asnan dan almarhum Najamuddin Sewang diduga terlibat cinta segitiga dengan seorang perempuan. Barang bukti yang diamankan dapat kita lihat adanya uang sebesar 85 juta di dalam tas hitam. Kendaraan roda 2 yang kita lihat itu ada dua barang bukti. Rekaman CCTV kita lihat dari 10 titik CCTV yang ada di lokasi. Senjata api serta 53 butir peluru kaliber 38 mm dan kaliber 32 mm dan 3 selongsong peluru airsoft serta 1 proyektil yang ditemukan di dalam mobil. Ini nanti akan disampaikan kronologisnya, penyidikannya oleh Bapak Kapolres langsung, ya, yang langsung terjun ke lapangan untuk bisa segera mengungkap kasus ini dengan perintah Bapak Kapolda. Dari hasil pemeriksaan senjata api dari karena kita lapor, dapat disimpulkan bahwa senjata api yang digunakan adalah senjata api pabrikan. Begitu dengan proyektil yang digunakan adalah proyektil dari pabrikan. Ini nanti kita sampaikan juga terkait dengan hasil analisa lapor forensik kita yang benar senjatanya digunakan untuk melakukan penembakan terhadap saudara Najamuddin Sewang. Dengan bukti-bukti nanti akan disampaikan. Pasal yang dipersangkakan terhadap 5 tersangka ini, yang pertama adalah saudara IA selaku otak daripada pembunuhan berencana. Itu kita kenakan pasal 55 huruf 1 ulangi angka 1 dan angka 2 junto pasal 340 KUHP dan pasal 336 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling lama 20 tahun. Yang kedua, tersangka SU yang ikut membantu melakukan pembunuhan itu dikenakan pasal 55, pasal 56 junto pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati, penjara seumur hidup, atau kurungan selama 20 tahun. Yang ketiga, untuk tersangka CA yang ikut membantu juga melakukan pembunuhan, itu dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau kurungan paling lama 20 tahun. Yang keempat, tersangka AS membantu melakukan pembunuhan berencana. Kita kenakan pasal 56 junto pasal 340 KUHP
dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau kurungan paling lama 20 tahun. Yang kelima, tersangka SA yang melakukan pengancaman korban serta melanggar pasal 340 KUHP dan pasal 336 KUHP dengan ancaman hukuman dengan ancaman penjara seumur hidup atau kurungan paling lama 20 tahun. Saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh rekan kita penyidik untuk mengungkap kasus ini adalah sebanyak 25 saksi yang diminta keterangan sehingga kasus ini bisa terungkap dengan cepat. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Apabila nanti ada anggota atau anggota yang melakukan pelanggaran, minta Bapak Kapolda ambil tindakan tegas, ya, dengan hukuman pidana ataupun dengan kode etik. Ini yang bisa kami sampaikan rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media cetak, elektronik maupun online. Nanti akan disampaikan kronologis pengungkapan kasusnya oleh Bapak Kapolda. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Kabid Humas yang saya cintai banggakan rekan-rekan semua. Dari kami penyidik Polrestabes Makassar menyampaikan ada dua hal. Yang pertama adalah yang sangat menarik bagi kita adalah motif daripada peristiwa ini. Ya, saya ulangi, yang paling menarik adalah motif dari peristiwa ini. Kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Rupanya setelah kita lakukan penyelidikan, ini didasari atau dimotivasi oleh asmara. Nah, makanya saya ingatkan kepada rekan-rekan yang laki nih, jangan punya simpanan ya. Jadi paling menarik adalah asmara, karena asmara bisa membutakan kita semua, menutup hati kita, sehingga kita tidak bisa berpikir yang sehat. Nah, yang kedua, tentang bagaimana kegigihan anggota saya, anak-anak saya di lapangan dengan kegigihan, dengan keuletan bisa mencari bukti petunjuk yang bisa kita jadikan alat bukti sehingga terungkap perkara ini. Ini perkara bukan perkara gampang. Diperlukan kegigihan dan keuletan. Jadi saya minta tolong dicatat bahwa polisi dalam pengungkapan kasus ini sudah profesional. Dan kita bisa mengumpulkan seluruh alat bukti. Seluruh alat bukti yang bisa kita jadikan alat bukti untuk nanti di persidangan. Ya, kita periksa saksi-saksi, kita lakukan persesuaian keterangan saksi, sehingga kita meyakini ada satu orang yang kita duga pelaku. Dari sekian keterangan saksi, dari sekian alat bukti, kita putuskan untuk menangkap salah satu yang kita curigai sebagai tersangka. Dari situ kita kembangkan, ternyata terkonstruksi. Perkara ini rupanya sudah direncanakan dari tahun 2020. Ya, perkara ini atau rencana pembunuhan ini sudah direncanakan dari tahun 2020. Dan ternyata pada tahun 2022 baru terlaksana. Adapun langkah atau cara si otak pelaku ini melakukan pembunuhan berencana mulai dari mencari dukun. Ya, ada orang yang disuruh untuk melempar sesuatu ke rumahnya korban, tapi tidak meninggal. Akhirnya dia berusaha untuk mencari siapa yang bisa membunuh si korban ini. Nah, ternyata ketemu, nah, terjadilah peristiwa penembakan tersebut. Jadi kami mohon kepada rekan-rekan untuk bisa, ya, kita jujur saja, kita apresiasi anggota Polrestabes Makassar ini, khususnya Reskrim. Ya, kita apresiasi. Ini harapan saya. Nah, silakan nanti saya akan buka pertanyaan yang tertib satu-satu, silakan. Ya, terima kasih.
Assalamualaikum Pak, saya Rusdi dari News. Izin dipertanyakan terkait pistol ini yang digunakan untuk membunuh korban. Asalnya dari mana? Baik, untuk senjata ya, untuk barang bukti senjata setelah kita telusuri ini dimiliki oleh tersangka inisial SR ya. Dari hasil pendalaman kami, si tersangka SL ini mendapatkan senjata ini dengan cara membeli lewat internet atau online. Nah, setelah kita telusuri, pembelinya adalah satu jaringan teroris. Ya, didapat dari salah satu jaringan teroris yang memang menjual senjata tersebut. Jelas ya? Ya, lainnya. Status. Saya Awi dari Trans Studio. Mohon izin kan, kita ingin tahu latar belakang eksekutor ini. Apakah ia pernah belajar khusus, terlatih, atau tadi sempat saya dengar ada kata-kata dari Pak Kabit, kalau dia anggota terlibat kita proses. Apakah mungkin seperti itu? Terima kasih. Baik, untuk pelaku yang perannya sebagai eksekutor, kita akan sampaikan bahwa ini merupakan anggota kita, ya, oknum anggota Polri. Namun demikian, perintah pimpinan tidak ada tutup-tutupan. Ya, kita sesuaikan dengan peraturan yang ada, kita akan proses, bahkan akan mendapatkan sanksi yang lebih berat. Ya, di samping hukuman pidana juga kita akan lakukan proses kode etik. Ya. Saya Dery dari News. Saya mau tanya Pak, ini kan eksekutornya tadi saya lihat uang. Apakah memang eksekutornya itu dibayar atau bagaimana Pak? Jumlahnya berapa? Begitu. Oke. Terus yang kedua, Tugas di mana? Tugas di mana? Terus yang kedua Pak, awal perkenalannya. Kenapa si otak itu sampai jatuh cinta, sampai baku suka? Begitu Pak, proses awalnya. Kenapa sampai hal itu bisa terjadi sampai ada korban? Bahwa ya saya sampaikan tadi ini oknum Polri ya, stop, nggak usah ditanya lagi. Yang kedua tadi masalah kenapa mau ya. Yang bersangkutan eksekutor ini adalah satu daerah dengan otak pelaku karena merasa ikut sakit hati ketika si otak pelaku ini disakiti oleh si korban, ya, disakiti perasaannya, dia merasa ikut sakit hati juga sehingga mau melakukan hal tersebut. Ya, cukup ya. Satu lagi Pak, berapa nominal yang Dibayar untuk ini? Bukan untuk membayar, tapi itu hanya sebagai ucapan terima kasih. Yang jelas motivasinya karena satu daerah. Nominalnya Pak? 85 juta. Oke. Yang untuk 85 juta, apakah keempat-empatnya itu rata 85 juta? Dan hubungan dari MIA sendiri ke R, apa statusnya sebagai, apakah dia sebagai istri atau cuma dekat? Jadi hubungan tersangka satu dengan yang lain ini, ya saya sampaikan, yang pertama adalah otak pelaku, yang kedua perantara dan mengetahui peristiwa tersebut, yang ketiga adalah pemilik senjata, yang keempat adalah eksekutor, dan yang kelima turut serta dalam pengancaman pada saat korban masih hidup. Ya. Hubungannya sendiri, hubungan antara MIA sendiri dengan R ini? Ya tadi saya sampaikan hanya teman satu daerah aja. Ya. Hubungan antara R yang menjadi penyebab maksud saya. Yang jadi penyebab cinta segitiga itu adalah oknum pegawai dinas perhubungan di Pemkot Makassar. Hubungannya sendiri Bang, kalau untuk hubungan kerja, apa istri siri atau hanya teman biasa? Hasil pemeriksaan antara otak pelaku dengan terduga dengan saksi pegawai Binjuk ini adalah teman dekat,
teman dekat yang dalam tanda kutip mungkin punya hubungan percintaan. Lingkungan berarti. Ya, oke. Satu lagi. Satu aja. Ya, ini udah. Apa lagi? Ya, satu aja. Izin Bang, saya lama Bang dari Kompas TV. Bang, yang menarik adalah si barang bukti yang digunakan senjata api ini. Kan Abang tadi menyampaikan bahwa itu bagian memesan dari jaringan teroris. Nah, sejak kapan Bang si pelaku ini, si pemesan ini berkomunikasi dengan jaringan teroris? Nah, sejak kapan dia mendapatkan itu Bang? Oke. Jadi saya tadi sampaikan bahwa pemilik senjata ini beli senjata ini dengan cara online. Nah, awalnya si pemilik senjata ini tidak tahu kalau itu teroris. Namun setelah kita dalami, ternyata connect ke jaringan teroris. Ya, cukup ya. Kita akan gelar barang bukti ya. Oke. Makasih Bang. Nggak kelihatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Korban angin puting beliung di Kecamatan Sibuluwe, Kabupaten Bone mendapatkan bantuan logistik. Bantuan tersebut merupakan sumbangan masyarakat Kecamatan Telusia Tinge dan diserahkan secara simbolis oleh Camat Andi Kuseyang kepada Camat Sibuluwe Andi Zainal Wahyudi Senin 18 April 2022. Adapun bantuan diberikan berupa beras, mie instan, serta bahan pokok lainnya. Juga terdapat berupa uang tunai. Sebelumnya sebanyak 17 rumah rusak parah akibat angin puting beliung di Dusun Matiro Walie, Desa Patiro, Kecamatan Sibuluwe, Kabupaten Bone. Peristiwa terjadi sekira pukul 5.40 waktu Indonesia Tengah pagi. Hujan deras disertai angin kencang menyapu perumahan di pesisir Teluk Bone. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Hanya saja kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Korban saat ini masih memperbaiki rumah mereka yang telah diterjang angin kencang. Camat Sibuluwe mengatakan situasi sudah kembali membaik. Berbagai bantuan juga sudah mengalir ke lokasi bencana, baik sembako maupun kebutuhan pokok lainnya. Menurut pemerintah setempat, warga di lokasi bencana puting beliung saat ini membutuhkan air bersih, sebab Dusun Matiro Walie berada di ujung Kecamatan Sibuluwe. Lokasinya juga berada pada pesisir yang tak jauh dari Teluk Bone. Ada juga memang yang rata dengan ya, hari ini sudah mulai 2 hari ini situasi kondusif aman dan terkendali. Kegiatan sekarang ini kita fokuskan untuk perbaikan rumah. Ya, masyarakat saling gotong royong dibantu dengan perangkat desa. Begitu pula dengan teman-teman yang Babinsa, Wabinsa Fitmas saling membantu untuk memperbaiki rumah warga. Untuk sementara kami memang tidak minta di kabupaten. Karena di kompleks itu memang ada beberapa rumah yang siap, yang kosong, yang bisa ditempati. Antisipasi pertama kami adalah membawa tenda-tenda untuk menutupi seng-seng rumah warga. Kebutuhan mendesak adalah tenda, dan untuk sementara tenda terpal untuk dipakai menutup seng yang terpal itu. Yang kedua adalah air bersih. Mengingat di daerah Patiro Sompo ini air bersih sangat minim karena daerah sana adalah daerah lautan, pinggir laut, batasan dengan perairan Teluk Bone. Sementara itu, Universitas Bosowa telah resmi kedatangan rektor baru. Profesor Batara Surya dilantik oleh Ketua Yayasan Aksa Mahmud Melinda Aksa di Gedung Lestari 45 Jalan Urip Sumiharjo, Senin 18 April 2022. Pelantikan ini disaksikan founder Bosowa Corporation Aksa Mahmud, Ketua LLDikti Wilayah 9 Andi Lukman, serta seluruh tamu undangan. Sebelumnya, jabatan Rektor Universitas Bosowa diemban oleh Profesor Saleh Palu selama 2 periode. Sebelum digantikan oleh Profesor Batara Surya. Profesor Batara Surya akan menjadi nahkoda Universitas Bosowa selama periode 2022 sampai 2026. Usai terpilih, Profesor Batara Surya menyampaikan bahwa Unibos harus bersiap
menghadapi tantangan global dan menghasilkan alumni yang unggul di masa akan datang. Guna menghadapi tantangan tersebut, Profesor Batara Surya mengajak seluruh elemen bersatu. Rektor Unibos mengajak setiap alumni untuk meningkatkan kontribusi dalam meningkatkan reputasi Unibos. Tak hanya ke alumni, pria kelahiran Bone ini juga mengajak dosen dan mahasiswa untuk lebih aktif, utamanya dalam peningkatan hasil karya intelektual. Sementara itu, founder Bosowa, Aksa Mahmud, memberikan tantangan selama 4 tahun ke depan kepada rektor baru. Ia menginginkan Unibos dapat meningkatkan akreditasi menjadi akreditasi unggul. Saat ini Unibos berakreditasi baik sekali oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Akreditasi tersebut berlaku hingga tahun 2025. Dengan target universitas unggul, Aksa Mahmud mengingatkan kampus Alma Mater Biru untuk terus fokus dalam persaingan. Kita ulang lagi. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Akan menjalankan dan memenuhi kewajiban saya sebagai Rektor Universitas Bosowa periode tahun 2022-2026 dengan sebaik-baiknya. Sebagai Rektor Universitas Bosowa periode tahun 2022-2026 dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan. Akan berusaha semaksimal mungkin menjabarkan visi dan misi Universitas Bosowa dalam setiap program kerja. Selama periode tahun 2022-2026. Akan menjunjung tinggi kerjasama, kebersamaan, dan sinergitas dalam berorganisasi. Akan bersikap jujur, amanah, disiplin, tanggung jawab, dan senantiasa ikhlas dalam mengemban amanah. Apabila saya melanggar atau menyimpang dari apa yang telah saya ikrarkan, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan Yayasan Aksa Mahmud. Saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan Yayasan Aksa Mahmud, dan peraturan di Universitas Bosowa. Dengan mengucap syukur, alhamdulillah, maka secara resmi saudara yang telah mengucapkan sumpah jabatan ditetapkan sebagai Rektor Universitas Bosowa periode tahun 2022-2026. Pertanyaan silakan kembali ke tempat. Pemasangan kalung rektor oleh pembina Yayasan Aksa Mahmud sekaligus founder Bosowa disaksikan oleh Ketua Yayasan Aksa Mahmud dan Kepala LLDP Wilayah 9 Sultan Batara. Kepada Bapak HM Aksa Mahmud dengan hormat disilakan. Mundur kita. Bagi ke depan. Izin satu kali. Izin tahan 1, 2. Periode 2022-2026
disaksikan oleh pembina Yayasan Aqsa Mahmud sekaligus founder Bosowa, Ketua Yayasan Aqsa Mahmud, dan Kepala LL Dikti Wilayah 9 Sultan Batara. Nggak usah maju, ini yang satu orang saja angkatkan. Hadirin disilakan duduk kembali. Penyerahan memori jabatan dari Rektor periode 2018-2022 kepada Rektor periode 2022-2026 disaksikan oleh pembina Yayasan Aqsa Mahmud, Ketua Yayasan Aqsa Mahmud, dan Kepala LL Dikti Wilayah 9 Sultan Batara. Kepada Rektor periode 2018-2022 Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Saleh Paul, Master Engineering, silakan menyampaikan. Kasih di tengah. Tapi Prof. Pindah misal dia mau ngomong tuh sana. Kepada rektor yang akan melanjutkan strategi kepemimpinan, untuk itu kami serahkan memori masa jabatan. Selanjutnya penyerahan tanda terima kasih dari Yayasan Aqsa Mahmud kepada Rektor Universitas Bosowa periode 2018-2022. Kepada Ketua Yayasan Aqsa Mahmud, Ibu Hajah Melinda Aqsa, dipersilakan dengan hormat. Penandatanganan naskah serah terima jabatan dan fakta integritas disaksikan oleh pembina Yayasan Aqsa Mahmud, Ketua Yayasan Aqsa Mahmud, Kepala LL Dikti Wilayah 9 Sultan Batara, dan Rektor periode 2018-2022. Pembina Yayasan Aqsa Mahmud sekaligus founder Bosowa, Ketua Yayasan Aqsa Mahmud, Kepala LL Dikti Wilayah 9 Sultan Batara, dan Rektor Universitas Bosowa periode 2018-2022 disilakan kembali ke tempat. Terima kasih. Dari itulah tadi dilakukan dari Rektor Bosowa. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pumanto jadi saksi kasus korupsi Rumah Sakit Batua.
Dhani menghadiri pengadilan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Makassar pada Senin pagi sekiranya pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Menggunakan pakaian dinas harian berwarna coklat, Dhani datang didampingi beberapa pejabatnya, antara lain Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Helmi Budiman dan Kepala Inspektorat Andi Asma Zulistia Ekayanti. Dhani keluar dari ruang sidang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah. Usai menjalani kesaksiannya, Dhani mengatakan setiap saat hukum membutuhkan dirinya untuk hadir, apalagi namanya juga ikut tercemar dengan kasus ini. Dhani mengatakan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan seputar proses pembangunan rumah sakit tipe C tersebut hingga terkait sebab adanya kerugian negara, menurut Dhani bangunan RS Batua layak untuk dilanjutkan karena bangunannya cukup kokoh. Salah satu indikatornya sudah 3 kali terjadi gempa di Sulsel, bangunannya dinilai tetap kokoh. Diketahui pihak kejaksaan sudah membacakan dakwaan kepada 13 tersangka untuk dugaan kasus korupsi RS Batua. Mereka dianggap bersalah tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Hal itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor Negeri Makassar, Senin 31 Januari lalu. Para tersangka didakwa merugikan negara senilai 22 miliar rupiah. Bagaimana sebuah proses pembangunan dan kenapa bisa ada kerugian negara di Batua? Kerugian negara itu karena penelantaran. Karena seandainya ada temuan, itu kan akan ada masa pemeliharaan, masih ada uang yang tidak bisa diambil. Kenapa tidak disuruh ambil? Berarti ada unsur lain di situ, bukan semata-mata hukum. Artinya kalau melihat bangunan ini memang layak tadi ya kita menyampaikan. Kalau saya bicara, bukan saya yang bicara, ada datanya. Ada data dari Unhas dan dia pakai modeling. Modeling itu komputer yang bikin anunya kuat atau tidak. Kemudian hasilnya disebut boleh. Oh itu kuat. Ya bukan saya bilang kuat. Makanya kenapa saya berani menerima usulan DPRD untuk mendengarkan. Tadi 20 miliar, tapi saya minta 10 miliar saja. Berarti layanannya, bangunannya masih kokoh ya Pak? Tadi disebutkan juga sempat terjadi gempa dan semacamnya itu ya, atau bagaimana? Sudah 2 kali gempa. Waktu gempa di Selayar kemarin terakhir, 3 kali malah. Takalar 2 kali. Kan gedungnya kalau misalnya seperti kata Totalosa sudah rubuh dengan tanah itu. Begitu. Berarti atas dasar itu menganggarkan lagi untuk dilanjutkan. Ya, atas dasar analisis ahli dari Universitas Hasanuddin dalam bentuk tertulis yang memakai aplikasi struktur untuk menghitung kembali kekuatan dari batuan. Pada saat sekarang mesti kita bikin lagi. Itu berapa Pak penambahan anggarannya? 10 miliar, baru 10 miliar. Itu untuk bangun struktur. Biasa kalau basement itu kalau tidak ada sampitnya air masuk. Itu kalau itu area duta tidak ada sampitnya, pompanya belum ada sampitnya, air masuk. Nah sampit ada kalau setelah selesai bangunan, baru selesai bangunan langsung dipotong. Banyak tekniknya. Nah alhamdulillah saya tidak masuk di situ. Ambil itu hukum kalau Anda masuk di air gambarnya. Kalau dia sesuai gambar, berapa tidak salah. Yang salah perencanaan. Kalau dia sesuai gambar, berapa tidak salah. Tapi itu apa? Dan tidak salah. Bukan tidak. Tidak langsung kalau salah itu kalau misalnya begini, kolom ini miring-miring. Langsung langkah hukum harus ditangkap orang tidak kasih baik sampai hukum kan begitu. Dibangun itu hukum bukan hukum. Kalau ya hati-hati kok kalau tinggal mau milih-milih masih
Kita beralih ke informasi selanjutnya. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Maros menyalurkan bantuan uang tunai kepada 2.750 penerima manfaat se-Kabupaten Maros. Pendistribusian tersebut dilakukan di kantor Basnas Maros, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros pada Senin 18 April 2022. Bupati Maros Haidir Syam bersama Ketua Basnas Maros Said Patombongi secara simbolis mendistribusikan langsung bantuan kepada para penerima manfaat yang hadir. Pendistribusian kepada 2.750 penerima manfaat ini diserahkan kepada masing-masing 10 penerima dari 103 desa atau kelurahan se-Kabupaten Maros. Selebihnya merupakan DLH, Satpol PP, marbot masjid, non-ASN, juga cleaning service. Masing-masing menerima uang tunai sebesar Rp200.000 per orang dengan total keseluruhan mencapai Rp400 juta. Bupati Maros memuji kinerja Basnas, ia juga mengajak masyarakat untuk mencintai zakat. Bupati mengharapkan bantuan tersebut dapat meringankan beban penerima dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Sementara itu, Ketua Basnas Maros Said Patombongi mengungkapkan pihaknya sudah banyak melakukan berbagai kegiatan untuk membantu masyarakat kurang mampu berdampak pandemi COVID-19. Ya. Ibu Nabi perasaan nggak dipanggil. Inilah penerima secara simbolis untuk 2.750 penerima manfaat. Kami mohon kesediaan dari Bapak Bupati Maros untuk menyerahkan secara langsung, didampingi oleh para komisioner. Satukan dulu sesuai perintah. Thank you. Hari ini ya biasa masuk lewat bisa. Sengaja ya. Selanjutnya kami mohon kesediaan dari Bapak Bupati Maros beserta komisioner setelah pemberian secara simbolis dimohon kesediaannya untuk berfoto bersama. Astagfirullah. Izin 32 ini Ibu Ede Kandada saya izin kamera Ibu. Videonya video satu. Kamera dulu, kamera. Videonya Pak Bupati. Lihat sini, Pak, sini Pak. Menuju Kota Saka. Kasih kode. Maros religius menuju Kota Saka. Ada kode. Tuh, 3. Bilang. Tahan dulu. Ada yang kode. Oke, 3, 2, 1. Maros religius menuju Kota Saka. Masya Allah. Kita tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Baik, Tribunas, begitulah penyerahan secara simbolis kepada para penerima manfaat. Baik. Ini ada banyak sekali di sini, namun diserahkan bagi yang belum secara dipanggil simbolis. namanya, insya Allah setelah acara ini ditutup, panitia akan membagikan. Baik, kita menuju ke acara selanjutnya, yakni penutup.
Dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara, maka berakhir pula lah acara kita pada hari ini. Dan kami mohon kesediaan kepada para penerima manfaat untuk tetap di tempat sebentar setelah kita tutup acara. Mari kita menutup acara dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.